Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvina Rahmawati SSTRPH, dalam mata kuliah epidemiologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran masalah kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu ukuran masalah kesehatan, kita harus paham dulu tentang klasifikasi dari kasus. Klasifikasi kasus menurut kriteria pemeriksaan klinis, epidemiologi, dan laboratoris ada 3. Yang pertama yaitu kasus suspek. Kasus suspek ini memiliki kriteria. Yang pertama, tanda gejala klinis cocok dengan penyakit. Kemudian, terdapat bukti epidemiologi, tetapi tidak terdapat bukti laboratorium yang menunjukkan tengah atau telah terjadi infeksi. Jadi bukti laboratorium menyatakan negatif, tidak ada atau belum dilakukan uji laboratorium. Jadi ketika ada orang dengan tanda gejala yang klinis cocok dengan penyakit, kemudian bukti epidemiologinya pun ada, tetapi bukti laboratoriumnya menunjukkan negatif atau belum dilakukan uji laboratorium, maka orang tersebut dikategorikan di dalam kasus suspek. Yang kedua adalah kasus kemungkinan atau kasus mungkin, probable case. Apa itu? Yaitu tanda gejala klinis cocok dengan penyakit, terdapat bukti epidemiologis, terdapat bukti laboratorium yang mengarah tetapi belum pasti, yang menunjukkan tengah atau telah terjadi infeksi. Jadi bukti laboratoriumnya ini hanya berupa suatu tes cepat yang belum menunjukkan apakah memang ada virus tertentu yang ada di dalam tubuh si penderita. Nah, ini menunjukkan bahwa kasus mungkin atau probable case. Yang ketiga adalah kasus pasti atau terkonfirmasi positif atau confirmed case. Ini kriterianya adalah terdapat bukti pasti laboratorium, baik itu secara serologis, biokimia, bakteriologis, virologis, dan parasitologis, bahwa tengah atau telah terjadi infeksi dengan atau tanpa kehadiran tanda gejala klinis maupun bukti epidemiologis. Maksudnya di sini adalah ketika ada seseorang dilakukan uji laboratorium, hasilnya adalah positif, baik itu secara serologis, biokimia, bakteriologis maupun virologis atau parasitologis, tetapi orang tersebut bisa mengalami tanda gejala atau tidak mengalami tanda gejala klinis suatu penyakit. Contohnya apa? Contohnya adalah pada pemeriksaan uji swab kasus COVID-19, di mana ada seseorang memiliki hasil yang positif, tetapi orang tersebut tidak menunjukkan tanda gejala klinis dari penyakit COVID-19 tersebut. Tidak ada batuk pilek, tidak ada demam, dan sebagainya. Tetapi hasil swabnya menunjukkan bahwa orang tersebut terinfeksi penyakit COVID-19 atau biasa kita sebut sebagai orang tanpa gejala OTG. OTG tadi masuk ke dalam klasifikasi kasus pasti atau orang dengan terkonfirmasi kasus COVID-19. Begitu juga dengan orang yang dengan tanda gejala. Jadi konfirmasinya hasil labnya kasusnya positif dan dia juga mengalami tanda gejala. Saya ulangi sekali lagi, untuk kasus pasti atau terkonfirmasi kasus adalah jika terdapat bukti uji laboratorium yang pasti, baik secara serologis, biokimia, bakteriologis, virologis, dan parasitologis yang menunjukkan hasil positif tanpa atau dengan gejala serta tanda yang klinis suatu penyakit tertentu. Setelah kita mempelajari tentang klasifikasi kasus tadi, maka selanjutnya kita mempelajari tentang ukuran frekuensi masalah kesehatan. Apa itu? Yaitu suatu frekuensi yang menyatakan besar kecilnya angka morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian suatu penyakit atau masalah kesehatan. Ukuran frekuensi masalah kesehatan ini terdiri dari nilai hitung atau count atau jumlah mutlak suatu kasus, kemudian nilai rasio, kemudian ada ukuran proporsi dan ukuran rate. Jadi ada 4
ukuran frekuensi masalah kesehatan secara global. Nah, untuk mengukur frekuensi atau ukuran dasar pada level populasi, maka harus ada nilai pembilang dan nilai penyebut. Nilai pembilang ini biasanya meliputi angka kematian ataupun kasus penyakitnya. Sedangkan penyebut ini biasanya meliputi populasi beresiko maupun waktu beresiko. Nah, kita memasuki pengukuran untuk nilai hitung atau count atau nilai mutlak. Apa itu? Yaitu frekuensi atau jumlah atau banyaknya individu yang terkena penyakit. Ini merupakan ukuran masalah kesehatan yang paling sederhana. Misalnya apa? Misalnya adalah jumlah kasus penyakit hepatitis A. Berapa jumlahnya? Tanpa ada pembagi kelompok penduduk beresiko atau tanpa adanya pembagi waktu terjadinya penyakit. Jadi hanya tentang jumlah kasus penyakit tertentu. Contohnya bisa hepatitis A atau jumlah kasus penyakit jantung koroner. Berapa jumlahnya? Misalnya ada 100 orang atau 120 orang. Itu adalah nilai hitung atau count atau nilai mutlak. Selanjutnya kita mempelajari tentang rasio. Rasio adalah suatu fraksi tanpa hubungan tertentu antara pembilang dan penyebut. Jadi nilai pembilang ini bukan merupakan bagian dari penyebut. Karena ini merupakan dua hal yang berbeda. A dibagi B. Ini adalah rumus dari rasio. Contohnya, jika kita mau melakukan penghitungan pada seks rasio atau rasio jenis kelamin, maka rumusnya adalah misalnya laki-laki dibanding perempuan. Karena laki-laki ini bukan merupakan bagian dari perempuan, maka ini dinamakan sebagai rasio. Jadi saya ulangi lagi bahwa rasio ini pembilang bukan merupakan bagian dari penyebut. Contoh yang lain, jika kita pengen mengetahui ini, contoh soalnya adalah pada penyakit stroke, jumlah penderita yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 100 orang. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50 orang. Bagaimana nilai seks rasionya? Rumusnya adalah tadi laki-laki dibagi perempuan, 100 dibagi 50. Hasilnya adalah 2. Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa jenis kelamin laki-laki dengan perempuan ini adalah dua hal yang berbeda. Nilai pembilang bukan merupakan bagian dari nilai penyebut. Contoh yang lain adalah misalnya antara perkotaan dan pedesaan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian muda dan tua. Muda bukan bagian dari tua. Sakit dan terhadap sehat. Sakit bukan bagian dari orang-orang yang sehat. Selanjutnya, kita mempelajari tentang proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah berapa bagian dari populasi yang mengalami peristiwa, baik itu sakit maupun kematian. Jadi ada berapa bagian dari populasi yang mengalami sakit, atau ada berapa bagian dari populasi yang mengalami kematian. Ini adalah proporsi. Pembilang merupakan bagian dari penyebut. Dapat dinyatakan dalam persen, per mil, per 1000, per 100.000. Tergantung dari apa yang ingin kita hitung. Kalau misalnya rumusnya adalah A dibagi dalam kurung A plus B. Dalam hal ini, maka nilai pembilang A ini merupakan bagian dari nilai penyebut di sini. Jadi A ini masuk ke dalam A plus B, nilai penyebut. Maka dari itu, ini disebut sebagai proporsi. Kalau tadi rasio adalah A per B, A bukan bagian dari B, maka kalau proporsi adalah A per A plus B, di mana A ini masuk ke dalam penyebut. Contohnya adalah penghitungan prevalensi maupun kumulatif incidence.
Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang rate. Rate ini merupakan jenis khusus dari proporsi atau bagian khusus dari proporsi tadi. Jadi bagian dari ini tadi, khusus. Seberapa cepat terjadinya peristiwa penyakit, itu adalah rate. Seberapa cepat terjadinya suatu peristiwa penyakit adalah rate. Karena memuat waktu di dalam penyebut. Karena dalam rate ini memuat waktu kapan terjadinya penyakit tersebut. Rumusnya adalah A dibagi A plus B per interval waktu. Jadi ada penghitungan waktunya. Kalau rasio tadi hanya A per A plus B, tapi kalau sudah masuk rate, maka ada penghitungan waktunya. Populasi sering digunakan sebagai penyebut. Contohnya adalah penghitungan insiden rate. Nah, selanjutnya kita lihat insiden itu apa? Bagian dari rate tadi. Insidensi adalah angka terjadinya penyakit atau kasus baru selama periode waktu tertentu. Jadi, insidensi ini hanya untuk kasus baru. Kalau kasus baru dan kasus lama, Bu, masuknya apa? Masuknya adalah prevalence. Jadi, kalau insiden hanya untuk kasus baru. 3 elemen kuncinya ini meliputi yang pertama adalah hanya kasus baru yang dimasukkan ke dalam pembilang. Kemudian populasi total berisiko adalah pada penyebutnya. Jadi pembilangnya kasus baru, populasinya ada di penyebut. Kemudian elemen waktu atau periode waktu terjadinya kasus baru. Jadi kuncinya ada 3, yang pertama adalah kasus baru, yang kedua adalah populasi total berisiko, yang ketiga adalah elemen waktunya. Selanjutnya, apa itu insiden rate? Incident rate atau incidence density ID adalah jumlah penderita kasus baru suatu penyakit yang ditemukan pada jangka waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Sedangkan percentile, ini juga masuk dalam rumus nantinya, adalah jumlah orang dalam resiko. Jumlah orang dalam resiko ini dikalikan dengan lamanya masing-masing orang dalam resiko yang digambarkan dalam orang hari, orang minggu, orang bulan, bahkan orang tahun, tergantung dari jenis penyakit yang sedang diteliti. Insiden rate ini merupakan ukuran kecepatan yang sesungguhnya tentang terjadinya penyakit. Jadi jika kita ingin mengetahui apakah suatu penyakit itu memiliki kecepatan yang tinggi dalam menularkan suatu penyakit atau dalam menimbulkan suatu kasus baru, kita bisa mengetahui melalui penghitungan insiden rate. Rumusnya ini, kasus baru selama suatu periode tertentu dibagi dengan total orang dalam waktu pengamatan atau percentile dikali K. K-nya ini bisa 100%, bisa 1000 atau per mil, bisa per 10.000, bisa per 100.000. Contohnya, pada tahun 2019 terdapat 300 kasus DBD yang dilaporkan terjadi di suatu kabupaten X. Jumlah penduduk kabupaten X pada tahun tersebut sebanyak 120.000 orang. Berapa angka insiden per 1000 penduduk di kabupaten itu selama tahun tersebut? Jadi penghitungannya adalah A per A plus B, di mana A plus B tadi adalah jumlah penduduk ini. Jadi hasilnya adalah 300 dibagi 120.000 dikali K-nya adalah 1000 penduduk. 1000. Hasil penghitungannya adalah 2,5 per 1000 penduduk. Ini adalah nilai insiden rate dari kasus DBD di Kabupaten X pada tahun 2019. Jadi ada sekitar 2,5 orang penduduk yang menderita, ada 2,5 orang per 1000 penduduk yang menderita penyakit DBD pada tahun 2019 di Kabupaten X. Seperti itu cara membacanya. Terdapat 2,5 orang per 1000 penduduk di Kabupaten X yang menderita DBD pada tahun 2019.
Contoh ini adalah untuk mengetahui insiden. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 8 orang pasien, di mana pasien ini diamati mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, pertanyaannya, insiden, ingat insiden itu adalah kasus baru. Berapa insiden rate pada Februari sampai Mei-nya? Jadi yang ditanyakan pada bulan Februari sampai Mei. Insiden adalah kasus baru, di mana di sini A ini termasuk kasus baru pada bulan Februari. Maka masuk hitungan. Februari sampai Mei. Kita lihat, yang bulan Februari ada A dan G. Jadi masuk A dan G. Bulan Maret kasus baru ada D, E, F. D, E, F. Bulan April tidak ada kasus baru. Bulan Mei juga tidak ada kasus baru. Maka jumlah insidensinya pada bulan Februari sampai Mei adalah A ditambah D ditambah E ditambah F ditambah G. Ini insidensinya. Kalau incidence rate, maka dibagi jumlah penduduk beresikonya ada berapa. Terus bagaimana Bu kalau nilai prevalen? Prevalen tadi adalah jumlah kasus baru ditambah kasus lama. Kita lihat kasus baru dan kasus lama untuk bulan Februari sampai Mei. Februari ada kasus A, ada kasus B, ada kasus G, ada kasus H. Jadi A, B, G, H. A, B, G, H sudah masuk. Ini adalah kasus lama. Ini kasus lama karena kasusnya belum berhenti. Ini baru. Ini baru. Jadi masuknya prevalensi. Bulan Maret kita lihat. Bulan Maret A ini masuk kasus lama. B ini juga masuk kasus lama walaupun dia berhenti di bulan Maret. Bulan April sudah tidak ada lagi kasusnya. Bisa jadi karena sembuh atau mungkin meninggal. D kasus baru, E kasus baru, F kasus baru, G kasus lama, H kasus lama. A, B, D, E, F, G, H. A, B, D, E, F, G, H. Bulan Maret. Bulan April kita lihat kasus lama semua yang muncul. A, D, E, F, G, H. A, D, E, F, G, H. Ini ada prevalennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bulan April ada 6. Bulan Februari ada 1, 2, 3, 4. Bulan Maret ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bulan Mei ada berapa? Bulan Mei ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana keseluruhan dari Februari sampai Mei? Maka kita lihat A masuk, B masuk, D, E, F, G, H. Ini adalah kasus lama maupun kasus baru selama bulan Februari sampai bulan Mei. Dan I dibagi jumlah penduduk. Jadi A, B, D, E, F, G, H, I ini adalah kasus lama dan kasus baru dari bulan Februari sampai bulan Mei. C masuk enggak Bu? Tidak termasuk karena C ini merupakan kasus baru pada bulan Juni. Setelah kita tahu insiden dan prevalen, kita bisa mengetahui faktor apa yang mempengaruhi dari insidensi. Yang pertama, yang dapat meningkatkan insiden adalah peningkatan risiko atau jumlah orang yang terpapar bertambah. Yang kedua, karena kegagalan program pencegahan penyakit. Ini yang dapat meningkatkan kasus insidensi atau kasus baru. Sedangkan yang dapat menurunkan kasus baru adalah perubahan dalam riwayat alami penyakit, misalnya perubahan patogenesitasnya. Yang kedua, keberhasilan program pencegahan penyakit. Yang ketiga, karena program pencegahannya tadi berkurang, maka jumlah orang yang terpapar juga mengalami pengurangan atau penurunan. Sekian materi dari saya tentang ukuran frekuensi masalah kesehatan yang meliputi dari count, rate, proporsi, dan rasio. Selamat
mempelajari materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.